Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat hari ini. Dan pada saat ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, ayo kita mengangkat sebuah lagu yang mengatakan Selamat Pagi Bapa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan, sekolah minggu online Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga para pelayan yang akan membawa pujian Tuhan. Berkati juga Tuhan guru-guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Dan ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat sebuah lagu yang mengatakan Dari Terbitnya Matahari.
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat sebuah lagu yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami akan menceritakan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Senang sekali Tante Yeni ketemu dengan adik-adik, dan Tante Yeni berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kita, Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Nah adik-adik, pagi hari ini Tante Yeni akan membawakan cerita firman Tuhan yang berjudul Janji Allah kepada Zakaria dan Elisabet. Cerita ini nanti boleh adik-adik baca di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-25. Kemudian untuk ayat hafalan kita, adik-adik boleh baca di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bunyinya yaitu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah adik-adik sudah siap semua dengar cerita? Ya, Tante ini berharap kita boleh duduk tenang ya, supaya kita mengerti cerita firman Tuhan pagi hari ini. Nah, di suatu kota kecil di Bethlehem, tinggallah seorang keluarga, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, mereka hanya tinggal berdua saja karena mereka belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Mereka sudah berdoa, adik-adik. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet selalu berdoa minta supaya Tuhan memberikan mereka keturunan. Tapi doa mereka belum dijawab oleh Tuhan. Dan mereka tidak putus asa, mereka tetap berdoa, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Zakaria adalah seorang imam. Nah ini gambar Bapak Zakaria ya adik-adik ya. Bapak Zakaria ini adalah seorang imam yang bekerja di rumah Tuhan. Terkadang Bapak Zakaria ini tugasnya menyalakan lilin yang ada di rumah Tuhan, atau membawa persembahan yang
dibawa oleh orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Nanti Bapak Zakaria akan membawa persembahan itu ke dalam rumah Tuhan. Nah, pada suatu hari Bapak Zakaria ini dia mendapat tugas untuk berdoa di dalam rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu ketika orang bertugas atau ketika orang mendapatkan tugas untuk berdoa, maka hanya orang itu sendiri yang boleh masuk ke rumah Tuhan. Jadi tidak banyak orang, hanya seorang aja yang boleh masuk dalam rumah Tuhan. Nah, saat itu hanya Bapak Zakaria sendiri yang berada di dalam rumah Tuhan untuk berdoa. Dan ketika Bapak Zakaria sedang berdoa, tiba-tiba Bapak Zakaria ini dia dikejutkan dengan kehadiran seorang malaikat Tuhan. Nah, Bapak Zakaria ketakutan sekali karena dia melihat terang yang begitu luar biasa. Tapi malaikat ini berkata, "Jangan takut Bapak Zakaria, aku membawa kabar sukacita buat kamu. Karena doamu sudah dikabulkan, tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan nanti anak itu kamu harus kasih nama dia Yohanes. Karena kehadiran anak ini akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Dan ketika anak ini besar nanti, anak ini akan mengajar banyak orang, mengajar tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang nanti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka." Bapak Zakaria merasa, nggak mungkin. Aku kan sudah tua, istriku juga Elizabeth sudah tua. Tidak mungkin aku akan memiliki anak. Tapi kata malaikat Tuhan, kamu harus percaya bahwa tahun depan istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki. Bapak Zakaria masih tidak percaya, masih ragu. Mustahil aku bisa memiliki anak. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, sebagai tanda bahwa ini benar, maka kamu mulai saat ini kamu tidak bisa berbicara. Bapak Zakaria tidak bisa bicara, adik-adik. Ketika dia mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan bahwa dia akan memiliki anak tahun depan, tapi karena dia ragu, maka dia dikasih tanda supaya dia yakin dia tidak bisa bicara. Dan setelah malaikat Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, lalu malaikat ini pun pergi. Nah, setelah mendengar pesan dari malaikat, Bapak Zakaria keluar dari rumah Tuhan. Dan ketika dia keluar, orang-orang yang sedang ada di luar yang menunggu kehadiran Bapak Zakaria, mereka siap untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi Bapak Zakaria tidak bisa berkata-kata apapun. Dan orang-orang yang ada, mereka sudah tahu bahwa Bapak Zakaria sudah mendapatkan tanda dari Tuhan. Sebagai berkat yang harus diberikan oleh Bapak Zakaria, karena dia tidak bisa bicara, Bapak Zakaria mengangkat tangannya lalu memberkati semua orang yang ada di luar dari rumah Tuhan. Dan setelah itu Bapak Zakaria pulang ke rumahnya dan dia menemui istrinya. Pada saat dia menemui istrinya, dia tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tadi karena dia tidak bisa bicara.
Tapi Bapak Zakaria, dia mengambil sebuah kertas dan dia menuliskan apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh malaikat Tuhan dan diberikan kepada istrinya. Dan waktu istrinya membaca, istrinya kaget. Hah? Apakah benar bahwa tahun depan aku akan memiliki seorang anak laki-laki? Tentunya Ibu Elizabeth sangat bersukacita sekali ya. Bapak Zakaria juga sangat bersukacita sekali karena mereka akan diberikan anak oleh Tuhan. Mereka akan diberikan seorang anak laki-laki yang akan menjadi pelayan Tuhan nantinya. Dan dalam hati Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth tentunya ada sukacita yang luar biasa ya adik-adik ya. Lalu mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doaku. Nah adik-adik, pesan dari cerita kita hari ini. Nah adik-adik, lewat cerita ini kita diajar untuk juga percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi doa kita, kerinduan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh ragu untuk percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Zakaria bersama Ibu Elizabeth, sekian lama mereka berdoa menginginkan seorang anak dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah tua, tapi Tuhan tetap menjawab doa mereka. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa kita ya adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa, kita mengamini firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang janji Tuhan kepada Nabi Zakaria dan Ibu Elizabeth, sehingga mereka boleh dikaruniakan seorang anak dalam kehidupan mereka. Kami pun percaya apapun yang menjadi doa kami, kerinduan kami, Tuhan pasti akan menolong kami, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga biarlah Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan sepanjang minggu ke depan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati kami dalam studi kami, Tuhan berkati kami dengan kepintaran, berkati juga orang tua kami di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat mereka selalu berhasil. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat hari yang indah di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan terima kasih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan menutup ibadah kami, ibadah minggu kami pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.